Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Imam dan teman saya yaitu Lang Mulya dan Gendi Rifsanto. Di sini saya dan teman-teman akan sedikit memberi tutorial yaitu tentang regresi data panel dengan stata. Pengertian data panel sendiri yaitu sering disebut juga sebagai data longitudinal. Data ini melihat observasi beberapa variabel cross section dan memperhatikan data deret waktu yang digunakan atau time series. Jadi, bila diterjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah, data panel adalah data yang merupakan gabungan dari cross section dan time series. Contoh grup yang bisa termasuk ke dalam panel di antaranya yaitu yang pertama negara, perusahaan, individu, dan yang terakhir yaitu grup demografis. Panel data sendiri adalah kumpulan kuantitas yang diperoleh di beberapa individu yang dikumpulkan dalam interval waktu yang genap dan diurutkan secara kronologis. Dalam disiplin ilmu ekonometrika dan statistika, panel data mengacu pada data multidimensi yang umumnya melibatkan pengukuran selama beberapa periode waktu tertentu. Dengan demikian, data panel terdiri dari pengamatan peneliti terhadap berbagai fenomena yang dikumpulkan selama beberapa periode waktu untuk kelompok unit atau entitas yang sama. Misalnya, kumpulan data panel dapat berupa kumpulan individu yang mengikuti sampel tertentu dari waktu ke waktu dan mencatat pengamatan atau informasi tentang setiap individu dalam sampel. Mengapa dilakukan model terbaik dari hasil uji tersebut? Pada dasarnya ketiga teknik model estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan keadaan penelitian dilihat dari jumlah individu bank dan variabel penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel menurut Widarjono 2007. Ada 3 uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama yaitu uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect atau metode fixed effect. Kedua yaitu uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara mode fixed effect atau metode random effect. Ketiga ada uji Langrenz multiplier atau LM digunakan untuk memilih antara metode common effect atau metode random effect. Menurut Nahrawi, pemilihan metode fixed effect atau metode random effect dapat dilakukan dengan pertimbangan tujuan analisis, atau ada pula kemungkinan data yang digunakan sebagai dasar pembuatan model hanya dapat diolah salah satu metode saja akibat berbagai persoalan teknis matematis yang melandasi perhitungan. Dalam software Fuse, metode random effect hanya dapat digunakan dalam kondisi jumlah individu bank lebih besar dibanding jumlah koefisien termasuk interest. Selain itu, menurut beberapa ahli ekonometrika dikatakan bahwa jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu atau T lebih besar dibandingkan jumlah individu atau I, maka disarankan menggunakan metode fixed effect. Sedangkan jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu atau T yang lebih kecil dibandingkan jumlah individu atau I, maka disarankan menggunakan metode random effect. Selanjutnya bisa dipraktikkan langsung oleh saudara saya yaitu Lang Mulya. Di sini saya akan melakukan olah data panel, yaitu yang kita pertama siapkan yaitu Excel dulu. Yang Excel ini saya menggunakan 5 negara, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, serta Thailand, dan menggunakan setiap masing-masing negara memiliki 5 tahun, mulai 2010 sampai 2015. Dan variabelnya tersendiri yaitu X1 berupa inflasi, X2 berupa ekspor, X3 berupa impor, dan Y-nya berupa PDB. Setelah kita mempunyai Excel seperti ini, kita pindah ke data untuk melakukan hasil olah. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bagian negara kita tidak bisa diinput karena inputannya merah. Mari kita akan terlebih dahulu di data. Yang pertama kita lakukan ya input, kita masukkan negara yang di kanan atas. Kemudian kita scan untuk mengganti agar dengan tulisan yang berbeda. Selesai, terus kita akan melakukan tahun agar bisa meregresi data tersebut. Kalau data yang di bawah ini yang kita benarkan adalah dengan tahun. Kita lihat
sudah keluar, yaitu variabel tahun 2010 sampai 2015. Kemudian kita regresi dulu data tersebut. Nah, sudah keluar seperti ini hasil regresan kita. Kemudian kita cari, ini adalah regresan CEM. Kita simpan dulu CEM. Image tur CEM agar bisa diuji, kita simpan dulu. Kita cari CEM sekarang. Kita masukkan itu tadi. Kemudian kita tambah pakai yang keluar ini adalah regress hasil fix effect. Kita kemudian kita simpan lagi. Kemudian kita cari model regress rem sama seperti tadi. Kita masukkan Y dulu, kemudian S1 ke S3, kemudian RE ini adalah hasil dari rem. Kemudian kita lakukan penyimpanan lagi. Setelah itu kemudian kita masukkan regress. Kita masukkan Y 1 garis 3 koma di titik, kita masukkannya negara ini. Oke, sudah keluar. Ini regress dari kita coba, kita sekarang melakukan uji cow yaitu dengan cara tes pump di titik negara. Ini hasil dari uji cow, di atas probabilitasnya di atas 0,05. Terus kita coba uji Houseman, yaitu Houseman rem dengan rem. Oke, sudah keluar dengan probabilitas di atas 0,05, berarti kita masih belum tahu mana yang hasil uji yang kita pilih, CEM, FEM, atau rem. Selanjutnya kalau tidak ada, kita lanjut ke uji LM, cari uji LM, karena untuk penentu pencarian regress yang dipilih nanti, yaitu dengan cara memasukkan seperti tadi sama Y, yaitu S2 dan S3, kemudian koma RE. Kita keluar seperti ini. Kita akan melakukan pengujian LM, yaitu kita ketik seperti ini, enter. Nah, ini sudah keluar tes LM-nya. Probabilitasnya di atas 0,05. Mungkin sekian dari saya ini, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Gendi Riswanto. Dari hasil tadi, yang pertama itu ada yang namanya input model, CEM, FEM, REM yang menggunakan stata. Dan uji cow dan LM juga. Dari uji cow dan LM itu dengan penggunaan hipotesis H0 itu model CEM-nya lebih dari 0,05 dan H1 dengan model FEM kurang dari 0,05. Dengan kriteria pengujian H0 ditolak jika hasil F kurang dari 0,05. Sehingga berdasarkan uji cow diperoleh probabilitas F yaitu senilai 0,2532. Dengan nilai ini lebih besar dari 0,05. Sehingga diputuskan menolak H1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model CEM lebih sesuai. Kemudian untuk uji LM dengan hipotesis H0 dengan model CEM lebih besar dari 0,05 dan H1 dengan model REM kurang dari 0,05. Dengan kriteria pengujian H0 ditolak jika hasil uji 0,05. Sehingga berdasarkan uji LM diperoleh probabilitas Cibar 2 yaitu senilai 0,3761.
nilai ini tentunya lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan menolak H1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model CEM lebih tepat digunakan daripada model REM. Kemudian akan dijelaskan oleh Ilham Imam. Regresi model yang dipilih yaitu regresi CEM. Interpretasinya yaitu Prop F, nilai uji F yang merupakan uji simultan dari regresi data panel. Nilai F ini menunjukkan tingkat signifikasi pengaruh variabel terhadap variabel respons. Untuk menggunakan nilai F ini harus dibandingkan dengan F tabel. Namun untuk memudahkan bisa langsung melihat nilai Prop F statistik yang menunjukkan angka 0,9445. Prop T, p-value uji F yang merupakan tingkat signifikan dari nilai F yaitu untuk menilai pengaruh simultan variabel prediktor terhadap variabel respon apakah bermakna secara statistik atau tidak. Jika nilai p-value kurang dari batas kritis misalnya 0,05 maka menerima H1 atau yang berarti pengaruh simultan variabel prediktor terhadap variabel respons terbukti bermakna secara statistik. Begitu sebaliknya, jika nilai p-value lebih dari batas kritis, maka menerima H0 atau yang berarti pengaruh simultan variabel prediktor terhadap variabel respon tidak terbukti bermakna secara statistik. R-square, besarnya pengaruh atau kemampuan variabel prediktor secara simultan dalam menjelaskan variabel respon jika nilai lebih dari 0,5, maka kemampuannya variabel prediktor kuat dalam menjelaskan variabel respon. Sedangkan sebaliknya, jika nilai kurang dari 0,5, maka kemampuan variabel prediktor tidak kuat dalam menjelaskan variabel respons. Dalam contoh regresi data panel ini, nilai R-square sebesar 0,9579 yang artinya variabel prediktor sangat kuat dalam menjelaskan variabel respon. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.